memang kalau yang paling tepat itu teman-teman semuanya ya memang berhenti bayar pinjol ini kayaknya ya. Karena nggak tahu lagi kita harus dibilangin ini pinjol legal, udah dijamin dia pasti baik nih, nggak ada penagihan yang tidak mengintimidasi dan segala macam mungkin misalnya gitu kan. Atau ini pinjol besar nih sekelas pay letter dan dia sudah terdaftar lama nih di otoritas jasa keuangan, nggak mungkin dong dia melakukan tindakan-tindakan jahat. Jadi asumsi seperti itu malah ditepis oleh fakta yang terjadi di lapangan gitu loh. Berapa banyak pinjol-pinjol legal itu, pindar-pindar resmi itu yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya gitu loh. Kan memang pada dasarnya memang sangat kurang ajar mereka-mereka itu gitu loh. Mengintimidasi, menekan, menyebarluaskan data kita dan banyak hal lainnya yang mereka lakukan sebenarnya gitu loh. Harusnya ini kan sudah menjadi PR besar oleh otoritas jasa keuangan dan pemerintah RI juga untuk membenahi hal ini lagi gitu loh. Ini kalau hanya dibiarkan seperti ini saja terus-menerus, ini akan lebih banyak lagi memakan korban. Nah, kali ini buat teman-teman semuanya, terutama untuk Anda yang pernah diintimidasi, untuk Anda yang sudah pernah dicaci maki dan dihina oleh pinjol legal, saya pengen dengan sejujur-jujurnya Anda tolong ketik di dalam kolom komentar nama aplikasinya dan seperti apa cara penagihannya. Tolong teman-teman semuanya kita viralkan hal ini. Ini nggak bisa kita biarkan terus-menerus seperti ini gitu loh. Ya tolong Anda ketik semuanya di dalam kolom komentar. Tolong semuanya Anda perhatikan di layar Anda semuanya gitu loh. Ini tindakan yang tidak layak sama sekali gitu loh. Semuanya diancam, disebarluaskan data melalui media sosial, dipermalukan, dihubungi tempat kerja gitu loh. Sampai diancam mau dihilangkan segala. Ini sudah tindakan pidana. Ya, pertanyaan saya hari ini, pihak kepolisian mampu nggak sih untuk membongkar hal-hal seperti ini? Atau malah dibiarkan aja dulu gitu loh. Seakan-akan ini kita yang bagian bawah ini tidak terlalu penting ya. Kita diintimidasi loh, benar sepihak ini adalah kesalahan. Murni ini adalah kesalahan. Karena kecerobohan kita tadi, kita meminjam di pinjol. Ya, ini kan ketidaktahuan kita semuanya. Kalau kita tahu sejak awal akan terjadi seperti ini, mungkin orang-orang itu tidak mau meminjam gitu loh. Ya, tapi ini seakan dibiarkan. Bahkan, ya, ini untuk bapak-bapak yang ada di kepolisian, di Polri dan segala macam. Tolong dong Pak, ditindak-tindak juga hal-hal seperti ini. Bahkan banyak juga sebagian dari anggota kepolisian yang terjebak di pinjaman online dan mengalami tingkat ketakutan yang sama. Ya, jadi semuanya itu sudah merembes kemana-mana. Karena iklannya itu memang tipu muslihatnya ini sangat pintar. Dia menjanjikan bunga sekian, menjanjikan surga yang luar biasa, menjanjikan hal-hal yang pokoknya nggak ada yang sulit gitu loh. Yang penting Anda tinggal minjam aja, nggak ada yang sulit. Itu bagi si pinjol. Faktanya, begitu orang-orang meminjam, orang-orang semuanya terkejut. Gitu. Ya, di tengah ekonomi lesu seperti ini, hal-hal wajar mereka tidak mampu bayar pinjol untuk sementara waktu. Kan mereka sudah dibebankan dengan denda. Kalaupun pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan BI checking, itu kan sudah cukup hukuman bagi mereka. Mereka tidak bisa lagi berhutang buat ke depannya. Kalaupun ada hutang yang disubsidi oleh negara, ya itu pun mereka tidak bisa menikmati. Ini kan sudah hukuman. Kenapa harus lagi mereka diancam, diintimidasi? Ya, ini terkadang udah kehabisan kata-kata dalam hal ini. Memang lebih tepatnya itu ya, bukan saya mendukung tindakan yang tidak baik ini gitu loh. Tapi selain berhenti, apalagi yang mereka lakukan? Mereka paksakan di situasi ini, mereka gali lubang, tutup lubang. Hutang mereka tidak akan pernah selesai. Memang yang paling tepat berhenti bayar pinjol, itu yang paling tepat. Apalagi di balik itu, putus semua komunikasi yang terhubung. Pergunakan muka tembok, pergunakan kuping baja. Ini yang paling terpenting, apalagi solusinya. OJK tidak memberikan solusi, AFPI tidak memberikan solusi, negara membiarkan hal ini gitu. Apa solusinya? Selain manusia itu sendiri yang mencari solusi yang terbaik buat diri mereka. Apa? Memang tepatnya berhenti. Tidak ada selama ini gitu loh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Gugatan di Mahkamah Agung dikabulkan oleh MA. Menyatakan presiden bersalah, wakil presiden bersalah, ketua DPR RI bersalah.
OJK Kominfo bersalah. Diminta semuanya yang bersalah ini untuk memperbaiki regulasi. Ya, diminta semuanya untuk membenahi aturan demi aturan. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan OJK setelah keputusan Mahkamah Agung adalah mengganti nama pinjol menjadi pindar. Ini yang dilakukan OJK. Tujuannya apa? Bukan tidak ada tujuan OJK mengganti hal ini. Tujuannya untuk tetap mengelabui, pinjol tetap beroperasi seperti biasa, namanya diganti. Ketika ada media yang menyebutkan nama pinjol OJK, ya enteng-enteng sambil senyum-senyum. Karena bagi OJK nama pinjol sudah kita pindahkan menjadi pindar. Ya, 96 ini peliharaan OJK. OJK sudah selamat dalam hal itu. Di mana-mana berita semuanya tentang pinjol. Sementara Desember 2024 OJK mengganti sebutan nama itu menjadi pindar. OJK mengalihkan hal ini, kalau masih sebutan pinjol berarti itu ilegal. Ya, karena pinjol ini yang ilegalnya, yang resmi ada di pindarnya. Cuman itu yang dilakukan OJK setelah hasil keputusan Mahkamah Agung hasil dari gugatan 19 masyarakat Indonesia itu. Nah, cuman itu. Sekarang masyarakat kebingungan, dia nggak tahu lagi nih mengarah harus kemana. Setiap hari konten edukasi dibanjiri dengan pertanyaan, Bang, galbay di sini aman nggak? Galbay di sini aman nggak? Galbay di sini aman nggak? Bukan tidak ada maksud dia bertanya seperti itu, karena ketakutan yang sangat berlebihan. Dia memikirkan hal-hal yang buruk untuk diri dia. Dia mengkhawatirkan keamanan dia, mengingat ancamannya begitu buas. Walaupun ancaman tersebut hanya sebatas ancaman, tapi orang yang meminjam sudah terlanjur membawa rasa bersalah yang sangat tinggi. Dia takut juga. Kenapa-napa dengan keluarganya, kenapa-napa dengan dirinya. Berarti hak azazi mereka pun sudah dirampas. Ketenangan mereka untuk tinggal di negara ini pun sudah tidak ada. Di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana letaknya keadilan yang beradab itu? Di mana letaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana letaknya gitu loh? Itu yang saya pikirkan sampai detik ini. Bertaburan. Asalkan mereka sudah telat bayar, tidak mampu bayar, jangan harap. Kebun binatang, satu kebun binatangnya keluar. Bahasa tidak bahasa manusia lagi yang dipergunakan. Sudah seakan-akan kita hidup di zaman penjajahan gitu loh. Ya, mana yang paling kuat itu yang berkuasa. Jadi sehingga dia bebas menindas hal ini tanpa adanya hukum di negara kita. Ini ada apa lagi gitu. Apakah kita harus mendengar dulu misalnya satu daerah mengakhiri hidup, total yang mati semuanya sekian ribu. Apakah kita pengen hal seperti itu? Atau kita pengen semua media online ini dibanjiri dengan mengakhiri hidup gara-gara pinjol? Apakah kita menginginkan hal itu? Harusnya dari pihak DPR RI juga tolong ditindaklanjuti lagi tentang dugaan-dugaan yang telah ditemukan oleh KPPU kemarin. Coba dibongkar. Ini memang sudah terindikasi hal-hal jahat banyak banget di dalam hal ini. Ya, terutama jangan hanya melirik kepada pinjol ilegal. Pinjol ilegal sudah kita kesampingkan. Itu sudah berurusan dengan Satgas pasti, sudah berurusan dengan pihak kepolisian. Sekarang pinjol yang resmi, bernaung di bawah naungan OJK, berlindung di balik undang-undang OJK, tindakannya seperti tidak ada yang mengawasi. Ya, ketika OJK sudah melegalkan mereka, seakan-akan mereka sudah menjadi raja di Indonesia ini. Kebebasan mereka tadi dalam menindas, tertibkan iklan-iklan yang ada. Ya, dan untuk teman-teman juga yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, tolong dong. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda di situasi yang seperti ini adalah diri Anda sendiri. Semakin Anda percaya dengan pemikiran jahat Anda akan terbawa suasana. Semakin Anda percaya dengan katanya dan katanya, Anda akan dihancurkan. Jadi tolong banget buat teman-teman semuanya, tolong buka lagi pemikiran Anda supaya Anda bisa bebas dari hal ini gitu. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu bukan orang lain, diri Anda. Sampai detik ini kita tidak ada solusi dari otoritas jasa keuangan. Kalau aturan banyak, tapi solusi apa yang harus kita tempuh kita pun bingung. Kita mendapatkan intimidasi, kita mendapatkan ancaman, kita mendapatkan segala tekanan yang terjadi. Kita lapor ke OJK seakan-akan kita tidak dianggap manusia. Ya, bahkan OJK membiarkan hal itu gitu loh.
Laporan kita entah apa yang menjawab, entah robot, entah apa, semua yang kita laporkan, walaupun masalahnya beda-beda, jawabannya semuanya sama. Sesekali OJK melempar hal itu ke aplikasinya masing-masing. Jadi rasa kita percuma juga gitu. Kita lapor ke OJK yang kita berharap OJK ada di depan kita untuk mencarikan solusi yang tepat di dalam hal ini, malah OJK mengadu domba kita. Laporan kita diteruskan ke aplikasi, aplikasi langsung ke kita. Aplikasi tinggal sampaikan, itu bukan kami. Udah sampai di sana karena tidak ada yang dia takuti. Oke, paham teman-teman semuanya. Makanya saya kadang, kalau Anda bilangin, Bang, saya memang sudah tidak sanggup bayar, Bang. Saya memang sudah tidak mampu bayar. Nggak ada masalah, itu jawaban saya. Ya memang nggak ada masalah. Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya mau gimana lagi gitu loh. Ya, nggak ada solusi yang mau diberikan. Kalau atas dasar Anda tidak mampu, ya sudah. Yang penting jangan takut, itu aja yang bisa disarankan. Yang penting Anda jangan ketakutan, Anda jangan kecemasan. Permatang lagi cara berpikir Anda gitu loh. Selamatkan diri Anda. Saya Bang di chat setiap hari. Ya sudah, di chat hapus aja WA-nya. Di email Bang, hapus aja emailnya. Telepon ganti. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Habis itu tetaplah bekerja. Tetap berusaha gitu. Kalau Anda mengandalkan hari ini, ada perpanjangan tangan dari pemerintah, ada perpanjangan tangan dari OJK, itu sama kayak Anda mengharapkan bintang jatuh dari langit gitu loh. Sesuatu yang nggak mungkin. Ya nggak sih? Kecuali nanti ini akan berdampak besar banget gitu loh. Ya, atau setengah masyarakat Indonesia sudah tidak bisa lagi meminjam. Itu baru dilirik. Ya, perputaran ekonomi di dalam negeri itu sudah mulai melemah banget. Daya beli sudah berkurang, angka perputaran uang bank pun sudah berkurang. Itu pemerintah pasti melirik. Ya, tapi selagi Anda masih bisa pinjam-pinjol, pinjol pun masih cc aja membagi semuanya, ya sudah. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, please banget. Kalau Anda sudah mendapatkan ancaman, mendapatkan teroran, intimidasi dan segala macam, saya berharap ambillah keputusan yang tepat dalam diri Anda. Jangan Anda tunjukkan suatu ketakutan Anda, tapi ambil keputusan yang tepat. Langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Kalau saya lebih sarankan, langkah yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah tidak berkomunikasi. Habis itu ya perbaikilah mental Anda, perbaikilah cara berpikir Anda, pasanglah muka tembok, pasanglah kuping baja. Cuman ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda untuk ke depannya. Tapi kalau Anda masih berpikir soal ketakutan, bagaimana nanti keluarga dan segala macam, Anda akan hancur. Anda di urutan paling depan akan dihancurkan oleh pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada pemerintahan kita dan bisa membuka lebih lebar lagi pemikiran dia. Kapan perlu membentuk satu tim independen untuk menyelidiki ada apa ini dengan pinjaman online. Ada apa ini pinjol-pinjol yang legal, yang resmi ini. Kenapa masyarakat selalu mengeluh? Apa yang terjadi? Harusnya kan pemerintah seperti itu. Ya kan? Kalau saya menilai pinjol ini program gagal. Program yang tidak sukses. Sejak mereka ada sampai sekarang masalah aja gitu loh. Gak ada yang gak bermasalah. Bermasalah semuanya gitu loh. Kenapa ini malah dipelihara dan dibiarkan? Harusnya kan sejak awal sudah dibasmi. Karena sejak dilahirkan sampai sekarang gak ada yang gak bermasalah pinjol. Memang benar juga OJK menggeser namanya gitu loh. Tapi tetap aja polanya sama. Walau namanya diganti 1000 kali pun, tetap mereka polanya sama. Pinjaman online, pinjaman daring sama. Hanya sebutan aja yang berbeda. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya memang ada hal-hal terbaik, terobosan terbaik dari pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat yang selalu diintimidasi, dianiaya oleh pinjol-pinjol resmi dari OJK. Dan teman-teman semuanya, rapatkan barisan Anda, pasang mental baja Anda, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Juli 2025 ini sudah berjalan ya. Ini adalah bulan dan tahun kehancuran bagi pinjol dan kehancuran juga bagi yang meminjam di pinjol. Pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa Bang kok bisa seperti itu? Pinjolnya hancur, yang meminjam pun juga hancur gitu loh. Dua-duanya hancur.
ya di Juli 2025 ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru telat atau tidak mampu bayar di pinjol. Silakan. Tahun ini, bulan ini, pinjol mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan para si peminjam di pinjaman online tadi, hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Angka peminjam terus meningkat tapi pembayaran semakin kecil, sehingga debt collector makin diperbanyak oleh si pinjaman online untuk mengambil semua tagihan yang tertunggak. Tapi apapun cara yang mereka lakukan, tetap pada prinsipnya kehancuran itu tetap di depan mata. Kenapa? Ya, pasti kenapa pertanyaannya. Lihat ekonomi sekarang teman-teman semuanya. Lihat. Teman-teman semuanya yang biasanya mungkin Anda dalam berjualan, mungkin Anda masih bisa dalam satu hari perputaran uang Anda 2 juta, 3 juta. Tapi untuk mencari ke angka 1 juta aja, itu sangatlah susah. Begitu juga dengan para ojek-ojek online yang biasanya orderan ini banyak, penumpang ini banyak, sekarang turun sangat drastis. Tapi yang namanya kebutuhan hidup itu tidak bisa ditunda. Ya, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu kebutuhan anak dan segala macam. Nggak peduli mau ekonomi kita seperti apa dan seperti apa kita memenuhi hal ini. Sementara iklan pinjol bertaburan di mana-mana. Dan ini membuka peluang besar orang untuk melakukan peminjaman. Orang hanya mampu meminjam, tapi tidak mampu membalikkan. Ekonomi makin kacau. Memenuhi kebutuhan hidup aja mereka sudah kesulitan. Apalagi untuk membayar hutang. Ya, akhirnya sama-sama sudah keteledoran. Pinjol sudah terlanjur memberikan, si debetur sudah terlanjur meminjam. Pinjol tidak bisa mendapatkan dananya kembali, si debetur tidak bisa membayar ansuran itu juga. Akhirnya sama-sama hancur. Ya, apa yang dilakukan oleh pinjol di tengah situasi seperti ini? Memperbanyak jasa penagih hutang. Ya, tapi hasilnya sama aja. Yang masalah ekonominya, bukan masalah dari masyarakatnya. Tapi memang perputaran ekonomi itu sudah sangat lesu banget. Ya, kita sama-sama tahu. Oke, sejak tahun 2025, bagaimana ekonomi begitu drastis dan dirasakan oleh masyarakat. Semua kalangan merasakan. Ya, tanpa kecuali. Nggak bisa kita bilangin, oh ini kelas menengah. Kelas menengah pun jatuh ke kelas bawahnya, gitu loh. Ya, mereka sudah turun beberapa klik ke bawah itu. Apalagi kelas yang di bawahnya. Ya, dan kapan stabilnya hal ini ya kita belum tahu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman semuanya memenuhi kebutuhan hidup itu sangatlah penting. Tapi tolong sebisa mungkin jangan pernah Anda berhutang. Ya, ini akan menambah kesengsaraan dalam hidup Anda. Hidup Anda tetap susah seperti ini, tapi Anda malah dicaci maki. Kenapa? Karena Anda memenuhi kebutuhan hidup tadi dengan cara berhutang. Akhirnya malah makin kacau. Begitu juga dengan pinjol. Ya, pikirkanlah dengan matang, mumpung ini kata OJK. Kedepannya, pinjol harus lebih selektif lagi dalam mencari calon si nasabah. Ekonomi dalam posisi seperti ini, masyarakat tidak peduli bunga seperti apapun yang kalian berikan. Yang penting bagi mereka ada uang buat makan dan minum. Ya, mau kalian bilangin pinjam 1 juta, balikin 5 juta, ya mereka terserah. Yang penting mereka dapat uang seketika itu dulu. Daripada mereka mati gak makan. Ya, ini harus sama-sama dipikirkan. Saya melihat sama-sama imbang aja semuanya. Ekonomi masyarakat lemah, perputaran duit pinjol pun juga tenggelam. Ya, walaupun pinjol menerapkan bunga dan segala macam. Kerugian pinjol hanya di tahun ini dan tahun kemarin. Oke, keuntungan pinjol selama ini tidak pernah dirilis. Mana tahu yang diputarin itu masih dana masyarakat itu aja gitu loh. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya. Ya, ini juga nggak kalah penting. Saya perhatikan juga, karena debt collector
makin diperbanyak oleh pinjol, otomatis pola-pola penagihan itu makin seram dan mereka makin sangat ganas banget. Ya, tolong kendalikan pemikiran teman-teman semuanya. Jangan sampai menggadaikan aset-aset yang ada sampai Anda ambil dana bank, pinjam dana bank dan segala itu sama aja dengan dalih Anda gali lubang tutup lubang. Ada hal yang bisa Anda lakukan. Anda hubungi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Katanya asosiasi mau menjembatani antara permasalahan Anda dengan pinjol. Dia mau nanti membantu Anda. Apakah itu hutang Anda 1 juta ini yang diminta pinjol sekali bayar 1 juta, tapi Afi berjanji bahwa dia utang 1 juta ini bisa kita potong jadi 4 kali. Berarti Anda cuma bayar 250 ya dikaliin 4 gitu loh. Itu menurut Afi. Daripada Anda melakukan gali lubang tutup lubang, ini tidak akan pernah berakhir. Ya. Dan habis itu lagi juga, kumpulkan semua bukti. Saya perhatikan juga di sini. Makin ke sini debt collector makin aneh-aneh cara penagihannya. Kumpulkan semua bukti, cari tahu siapa aplikasinya, dan sepakat semuanya melaporkan kepada ruangan pelaporan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau enggak, hal-hal seperti ini pastinya akan memakan korban nantinya gitu. Saya khawatirnya itu loh, karena ini kita sudah di pertengahan tahun. Saya sangat khawatir banget di tengah ekonomi lesu seperti ini, orang-orang banyak terjebak di pinjaman online, cara penagihan tidak beretika, intimidasi, pengancaman dan segala macam masuk. Saya khawatirnya ini malah memakan korban lagi. Seperti kita belajar di tahun-tahun lalu, yang mana menjelang akhir tahun itu kasus mengakhiri hidup, tindakan pidana dan segala macam itu banyak. Saya tidak pengen ini terjadi sama saudara-saudara saya. Dimanapun Anda berada, tolong maksimalkan pemikiran Anda. Kalau misalnya nggak tahan banget Anda dengan ucapan yang disampaikan debt collector, karena memang iya benar Anda berhutang, tolong diputus aja komunikasinya. Ya, karena 1 nyawa itu berharga loh. Dan jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan pidana seperti berita-berita yang telah menyiarkan. Ada yang nekat jadi kurir narkoba, ada yang nekat melakukan pembegalan, ada yang nekat melakukan pencurian, ada yang nekat, pokok bermacam-macam. Jangan sampai ini mencelakai diri Anda gitu. Anda tidak mampu bayar pinjol karena faktor ekonomi, resikonya cuma 1, BI checking nantinya. Tapi kalau Anda memaksakan diri terus-terusan seperti ini, sehingga Anda nekat melakukan tindakan-tindakan pidana, ini Anda bertentangan. Dan Anda akan berakhir di penjara nantinya. Ya, ini dipikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita doakan aja mudah-mudahan ekonomi Indonesia pulih kembali dan lancar kembali, dan kita bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita tanpa perlu lagi berhutang. Soal ancaman, teman-teman masih bisa atasi dengan cara memutus semua komunikasi yang terhubung. Kalau enggak, Anda simpan bukti pengancamannya dan laporkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan menonton video ini.